Halo Cineklip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang waktunya gue ngomongin film superhero yang sudah ditunggu semua pecinta film komik superhero ya. Apalagi kalau bukan Deadpool and Wolverine. Ini adalah film satu-satunya yang dikeluarin MCU untuk tahun ini doang. Karena film yang lainnya kayak Captain America yang baru sama Blade itu mundur ya ke tahun depan kalau nggak salah. Dan pilihan mereka sangat tepat sekali karena Deadpool and Wolverine seperti yang sudah digadang-gadang bakal jadi penyelamat MCU adalah benar adanya ya. Dan harus gue akuin pas nonton tadi, wah gila men, gue ketawa nggak berhenti-berhenti karena ya inilah Deadpool gitu ya, film yang emang nggak pernah serius. Ya lu lihat aja lah 2 film Deadpool sebelumnya ya. Deadpool itu kan emang karakternya yang kayak gitulah ya, selalu breaking the fourth wall gitu kan, bercanda, berkata kasar, melakukan tindakan-tindakan kejam gitu kan. Dan di sini semua dilakukan lagi meskipun sudah ada di bawah bendera Disney ya. Pas gua nonton tuh bener-bener wah, nggak direm, bagus. Bahkan beberapa hal yang emang kasar secara verbal dan secara visual pun ya malah dibecandain gitu di sini gitu ya. Kalian pasti udah tau lah pas di trailer kan ada ketika si Deadpool lagi ngobrol sama tetangganya itu ya, ngomongin narkoba dan mereka nyinggung si Kevin Feige gitu kan. Dan ya itu tuh bakal kalian temuin banyak banget lah di sini. Dan ya emang bangsat sih gitu ya, emang bangsat sih. Jadi kayak Ryan Reynolds ini nemu celah gitu gimana caranya untuk mocking MCU sekaligus menyelamatkan MCU. Itu nggak pernah terjadi tuh, cuman ada di sini. Plotnya juga sebenarnya simple banget, sesimpel film-film MCU pada umumnya ya. Tapi di plot yang sesimpel itulah karakter Deadpool bisa berkreasi segila mungkin gitu ya. Dan lu bakal temuin di sini. Apalagi film ini udah nyentuh yang namanya multiverse. Jadi kalau ngomongin soal cameo udah yang lain kalah, yang lain kalah. Film apa tuh Doctor Strange yang kemarin udah nggak ada. Pokoknya kalau ngomongin kegoblokan dan cameo gilanya, kata gue ini juaranya sih asli. Bahkan hampir mendekati levelnya Spider-Man No Way Home asli. Ada satu momen di mana karakter cameo yang bener-bener adalah pahlawan gue pas gue masih kecil gitu, bertumbuh besar bersama dia gitu. The real Marvel superheroes yang pertama gitu, yang orang nggak sadar kalau itu tuh adalah karakter dari Marvel, ada di sini keluar lagi di layar tuh gue langsung kayak wah anjing men. Ini baru men, ini baru cameo, the real cameo, ini baru men, gila. Itu feelingnya sama kayak ngelihat si Tobey Maguire keluar lah di Spider-Man No Way Home ya, buat gua nggak tahu kalau buat kalian. Kalau kalian yang ngalamin era itu pasti kalian bakal bersorak-sorai sama kayak gua tadi pas di bioskop, gila sih. Tapi balik lagi ngomongin plotnya ya, sesimpel karakter si Deadpool ini, si Wade Wilson ini yang berusaha untuk menyelamatkan universe-nya yang bakal dihapus sama salah satu karakter di TVA. Ya sebenarnya kalian bakal ngelihat ada karakter yang muncul dari TVA yang kalian mungkin nonton di Loki ya. Tapi sekarang karakter TVA-nya ini baru namanya Paradox ya. Dan dia itu berusaha untuk menghapus universe-nya Deadpool karena salah satu karakter jangkarnya sudah mati. Anjir, itu istilah yang baru lagi tuh. Selama gua nonton Loki gua nggak tahu ada istilah karakter jangkar mati dan mengakibatkan universe-nya juga mati. Asli gua baru denger di sini. Correct me if I'm wrong ya. Gua nggak tahu itu pernah dibahas di Loki atau enggak. Karakter jangkarnya adalah ya Logan lah, Wolverine di film Logan ya, yang udah tua itu yang mati. Jadi katanya universe-nya perlahan-lahan akan musnah. Daripada nunggu lama ya udah si Paradox ini pengen menghapus itu. Dan dia nawarin si Wade Wilson ini buat gabung ke timeline utama ya, timeline-nya Captain America, Tony Stark dan lain-lain lah pokoknya. Tapi dia nggak mau karena dia ingin menyelamatkan orang-orang yang terkasih di universe-nya, yang kita tahu sendiri lah gengnya Deadpool ya di film Deadpool yang kedua dan ke-1 itu. Dan dia harus berhadapan dengan banyak karakter-karakter yang bersinggungan sama karakter-karakter X-Men yang udah kita kenal. Dan itu bener-bener wah gila men, memori gue langsung kayak gila X-Men. Di sini villain utamanya Cassandra Nova ya, alias saudara kandungnya Charles Xavier. Cassandra Nova ini kekuatannya kurang lebih mirip lah sama Charles Xavier, dan dia itu penguasa di kehampaan ya, alias Void. Itu tuh daerah yang dikuasain oleh Alioth. Ini juga pernah ada di Loki ya. Ketika si Loki dibuang gitu ke kehampaan, terus kan dia di sana ketemu Loki varian yang lain gitu. Dan si Deadpool ini berusaha ngehidupin Logan lagi gitu, tapi dia nyari Logan yang ada di universe yang lain. Wah, ntar lu bakal nonton sendirilah apa yang terjadi ya ketika dia nyariin Logan, dan lu bakal nemu banyak Easter egg kali ya, berapa Logan yang lu spotting gitu ya. Tapi nanti lu bakal lihat siapa yang meraninya, itu tuh yang penting tuh. Karena di sini juga ada cameo yang wih beneran. Jadi kayaknya rumor cameo yang bakal keluar di Deadpool beneran ada di sini. Sepanjang film ya ngakak sih udah pasti gitu ya, karena dialognya anjing banget lah gitu ya. Deadpool ini udah mah satir, udah mah ngejek, udah breaking the fourth wall, apalagi semua jokesnya pokoknya kena gitu ya ke semua sisi, ke semua
ke semua lapisan masyarakat Marvel Cinematic Universe itu kena. Jadi gue nggak heran gitu sama pemilihan dialognya, emang ya udah dipikirin baik-baik gitu. Kayak ini tuh momen yang ditunggu-tunggu Ryan Reynolds gitu sama si Red Reese ya yang nulis skripnya juga gitu, buat ya udahlah bebas aja lu di sini mocking MCU, bebas tapi sekaligus ngangkat MCU juga, dan dia berhasil gitu. Jadinya Deadpool bakal tetap kayak Deadpool yang dulu kita nonton di 2 film sebelumnya gitu. Nggak ada lagi pengurangan-pengurangan, penghalusan-penghalusan. Apalagi nanti di sini ada si Deadpool pas lawan Wolverine, itu kan gila-gilaan tuh berantemnya, tusuk-tusukan dan lain-lain, itu semua tidak disensor. Jadi buat kalian yang bawa anak, please ingat ya, ini filmnya agak sadis gitu ya, tapi sadis in a funny way. Dan mengingat ini filmnya didirect sama Shawn Levy ya, yang emang udah sering juga sih kerja sama Ryan Reynolds ya, dan dia pernah bikin salah satu film Hugh Jackman yang paling bagus menurut gua. Judulnya Real Steel, lu cobain dah nonton ya itu. Itu salah satu film Hugh Jackman terbaik sih kalau kata gue ya. Treatmentnya Shawn Levy ini ya tetap ada hatinya gitu, meskipun kita disajikan kekeosan gitu, kekacauan, pembunuhan, darah di mana-mana gitu, tapi tetap konflik utamanya itu personal gitu. Gimana caranya Deadpool melindungi orang-orang yang dia sayangin. Dan kalau ngomongin Wolverine, wah gila sih Hugh Jackman ini, gimana ya? Dia itu emang ya udahlah, Wolverine itu adalah dia gitu. Jadi gua nggak bisa kepikiran kalau bukan dia yang main, kecuali nanti kalian lihat lah ada satu cameo yang itu harusnya jadi Wolverine selanjutnya. Hugh Jackman ini ya balik lagi meranin lagi Wolverine dengan kostum yang klasik gitu ya, yang nggak pernah dipakai di film X-Men-nya dari dulu gitu. Itu tuh wah gila sih. Hugh Jackman tuh ya kayak pahlawan gue juga gitu ya, karena ya X-Men pas tayang tahun 2000-an itu bener-bener kayak film superhero yang wah banget buat gue, apalagi pas ketemu X2 gitu kan, wah gila. Dan pas dia nongol di situ tuh kayak waktu nggak pernah berjalan gitu loh, jadi kayak ini tuh masih kayak Hugh Jackman di Wolverine yang dulu gitu asli, padahal itu udah tua kan ya, udah lebih tua dari Logan. Tapi gue nggak tahu sih dia bakal terus nggak jadi Wolverine gitu ya, meskipun di sini diledekin ya sama Deadpool. Ntar kalian lihat sendiri jokesnya kayak gimana, bangsat lah. Yang jelas secara keseluruhan ya gue suka sih gitu, gimana Ryan Reynolds dan Shawn Levy menyajikan karakter Deadpool di film ketiga yang bersinggungan dengan MCU, dengan gayanya yang masih sama kayak 2 film sebelumnya gitu. Ya masuk gitu, cocok. Cuman gue nggak tahu nih kalau emang dilanjutin gitu ya, nanti akankah crossover terus-terusan atau ya udah di satu momen ini aja, satu event ini aja, gue nggak tahu juga sih. Tapi kalaupun nanti ada lagi ya gue dukung lah, karena kegilaan dia itu dibutuhkan gitu ya di saat kita terlalu serius mikirin multiverse. Dan kalau ngomongin hal-hal yang gue suka, dan ini pasti spoiler sih, spoiler berat ya, jadi buat kalian yang belum nonton Deadpool dan Wolverine, stop dulu, nanti balik lagi aja kalau udah nonton ya, karena di sini gue bakal ngomongin spoiler yang gue suka. Pertama cameo jelas ya, yang tadi gue bilang ya, karakter Marvel jagoan gue sewaktu kecil gitu ya, sewaktu bertumbuh besar, dan orang nggak sadar kalau itu karakter Marvel dulu gitu kan, dan sekarang orang udah pada tahu lah ya, yaitu kemunculannya Blade Wesley Snipes. Aduh anjing, itu gue pas dia muncul tuh gue kayak teriak, tapi kayak sedih juga gitu ngelihat Wesley Snipes udah tua, tapi gimana ya, ya maksudnya nggak sekeker dia dulu jadi Blade, iyalah jelas ya, tapi dia tetap gitu mukanya tuh seger, dan ngeliatin udah bertambah usia tapi karismanya itu loh, anjing men. Itu pas keluar Blade gue kayak bangsat anjir. Pokoknya itu momen paling gila lah ya, selain Chris Evans jadi lagi Johnny Storm gitu. Itu bener-bener momen yang wah, bangsat keren lah itu. Wesley Snipes, I love you, and yes, kamu adalah satu-satunya Blade. Hanya ada satu Blade, dan Blade itu adalah dia. Sama seperti Wolverine itu adalah Hugh Jackman ya. Dan kegoblokan kedua tuh adalah karakternya Gambit, anjing ini bangsat sih. Jadi dulu tuh pernah ada rumor kalau Channing Tatum itu akan memerankan Gambit gitu ya, tapi nggak pernah jadi. Dan akhirnya diwujudkan di sini, dan diwujudkannya itu dengan cara tai banget lah anjing. Jadi kayak dia itu dimunculin di sini buat diejek-ejek dengan aksen Prancisnya yang bangsat itu anjing. Goblok banget lah. Emang Channing Tatum kan cocok ya main komedi, jadi pas dia di sini jadi Gambit pun ya jadi nambah kelucuan gitu. Itu bangsat sih Ryan Reynolds kepikiran aja bangsat. Ya selain karakter tadi kan ada Gambit, ada Blade, ada Elektra ya, yang gue pikir bakal ada Daredevil-nya Ben Affleck, ternyata nggak ada. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi ada Blade itu udah gila sih, udah kayak wah anjing man, Blade man gila. Terus sisanya kita tahu lah, ada musuh-musuhnya X-Men ya yang klasik, ada Todd, ada Sabretooth, ada Juggernaut, ada Pyro. Pokoknya semua karakter-karakter yang bersinggungan sama X-Men itu bener-bener wah
gue kayak menantikan banget sih. Ya meskipun di sini karakter yang bersinggungan sama Avenger-nya dikit ya. Cuman pas nge-mention X-Men itu ya bener-bener kayak nostalgic aja gitu. Ya itu tadi yang gue bilang. Perasaannya kayak gue liat Tobey Maguire keluar di Spider-Man No Way Home gitu. Nah di sini tuh gue ngerasain itu. Buat penonton film superhero yang lama-lama, eranya X-Men, Blade gitu kan, Elektra, Daredevil, dan lain-lain gitu. Ini tuh kayak gimana ya, kayak tribute tuh superhero-nya 20th Century Fox gitu. Bahkan di closing credit scene mereka itu kayak bikin in memoriam dalam tanda kutip ya untuk 20th Century Fox, untuk superhero-superhero-nya 20th Century Fox. Itu tuh di antara gue sedih, di antara pengen ketawa gitu ya. Ini tuh kayak gimana ya, kayak tribute tapi kayak ngejek sekaligus gitu. Jadi anjing, pokoknya bangsat lah anjing Ryan Reynolds ya di sini. Jadi kayak ngembalin memori itu tapi kayak sambil ngata-ngatain, tapi ya udah gitu, kitanya jadi tetap happy gitu ya. Wah ini gila ini, pas masih pada muda gitu kan, ngelihat Magneto, ngelihat Profesor X dan lain-lain. Wah itu memorinya langsung, gue langsung kayak balik lagi gitu ke masa-masa gue nonton X-Men di bioskop dulu. Wah gila sih. Nanti kalian bakal lihat sendiri varian Deadpool banyak banget. Itu gua nggak tahu itu Deadpool apa aja ya. Karena nanti di sini bakal banyak banget selain yang udah di reveal juga di materi marketingnya kemarin ya, kayak yang Lady Deadpool gitu kan. Nah di sini ntar ada lagi, entah itu varian-varian apa aja, tapi ya seru sih. Sampai akhir pun film ini tetap nggak bikin gue bosen gitu ya. Biasanya kan film MCU yang belakangan ini tuh kadang heboh sendiri tapi boring gitu. Nah kalau ini tuh enggak gitu untungnya gitu. Jadi ini nggak bikin gue nguap sama sekali. Itu bener-bener sebuah kemajuan yang hebat sih buat gue gitu ya, nonton film MCU. Dan ngomonginnya multiverse lagi. Multiverse itu kan yang kayak udah basi gitu ya, karena dari waktu itu Marvel kayak berusaha bikin tema multiverse ini relevan, tapi entah kenapa gitu kayak kurang sempurna aja. Nah di sini tuh menurut gue udah pas gitu. Ya udahlah, langsung aja kasih skor ya, 8/10. Mungkin ini film MCU yang bener-bener bikin gue kayak wah kayaknya ada harapan nih MCU nih ke depannya ya, kalau udah gabung sama X-Men dan teman-temannya. Dengan Deadpool ini gue harap sih ya ini jadi awal MCU lebih variatif lagi gitu ya, biar nggak boring gitu. Gimana lah, lebih liar lagi, lebih gila lagi, lebih bisa bermain-main lagi. Semoga kita lihat aja nanti. Menurut kalian gimana nih Deadpool dan Wolverine? Apakah ini adalah film superhero terbaik tahun ini? Kita lihat saja. Apalagi sih emang film superhero tahun ini, gue aja sampai lupa anjir ya, gara-gara kebanyakan. Semoga ini doang. Joker bukan superhero. Joker kan orang baik yang tersakiti. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa juga untuk isi dan tulis review singkatnya ya di scorefilm.com, karena Deadpool udah ada tuh di situ. Silakan. Dan kalian juga bisa lihat review orang-orang ya di sana. Silakan. Siapa tahu kalian butuh second opinion. Langsung aja ke scorefilm.com. Baik, kalau gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow media sosial Cinecrip. Kalian juga bisa join membership ya di Cinecrip. Thank you banget buat yang udah join sampai detik ini. Dan yaudah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.